Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radianto ingin menjelaskan tentang pengertian, konsep, tujuan, proses, penghitungan, dan contoh studi kasus MRP. Pengertian MRP adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang yang tergantung pada item tingkat level yang lebih tinggi. MRP pertama kali ditemukan oleh Joseph Orlicki dari GI Case Company pada sekitar tahun 1960. Metode MRP bersifat Computer Oriented Approach yang terdiri dari sekumpulan prosedur, aturan-aturan keputusan, dan seperangkat mekanisme pencatatan yang dirancang untuk menjabarkan suatu master product schedule. MRP selalu berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap sistem perusahaan. Sampai saat ini perkembangan MRP terjadi sampai 4 kali dan tidak tutup. Untuk masa yang akan datang, MRP akan berkembang terus. Keempat, perkembangan MRP tersebut adalah yang pertama, Material Recruitment Planning. MRP adalah suatu teknik atau set produk yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian bahan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling bergantung. Yang kedua adalah Material Recruitment 2, adalah perluasan dari MRP yang lebih dari skala proses menentukan kebutuhan material. Fenomena ini melahirkan konsep yang disebut perencanaan sumber manufaktur. Yang ketiga, Material Recruitment Planning 3 adalah perluasan MRP yang dalam tingkat akurasi peramalan permintaan, penggunaan secara tepat dan lebih peramalan permintaan sehingga dapat merubah master product schedule. Yang keempat, Material Recruitment Planning 9000 adalah perluasan MRP yang sudah merupakan tawaran yang benar-benar lengkap dan terintegrasi dalam sistem manajemen manufacturing, termasuk juga inventory, penjualan, perencanaan, pembuatan, dan pembelian menggunakan buku besar. MRP adalah lebih dari sekedar metode proyeksi kebutuhan dan komponen individual dari suatu produk. Sistem MRP mempunyai 3 fungsi utama: kontrol tingkat persediaan, penugasan komponen berdasarkan prioritas, dan penugasan kebutuhan kapasitas pada tingkat yang lebih detail daripada proses perencanaan. Suatu sistem MRP pada dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesan ulang, atau penjadwalan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian atau produksi. MRP terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Input. Yang pertama, input terdiri dari jadwal induk produksi yang berisi waktu dan jumlah pesanan dari pelanggan, struktur produk yang berisi komponen-komponen dari jumlah yang dibutuhkan untuk merakit barang jadi, dan file catatan persediaan yang berisi persediaan yang ada di perusahaan dan jumlah pesanan. Yang kedua, proses berisi informasi untuk menentukan kebutuhan bersih pada setiap periode untuk waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, input. Yang ketiga adalah output. Berisi rencana jadwal pesanan, realisasi pesanan, laporan pengendalian, laporan perencanaan, dan laporan transaksi. Secara umum, sistem MRP dimaksud untuk mencapai tujuan seperti berikut. Yang pertama, meminimalkan persediaan. Yang kedua, mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Yang ketiga, komitmen yang realistis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Lalu ada proses. Terdapat beberapa langkah untuk dilewati dalam upaya penyusunan Material Recruitment Planning, yang diantaranya adalah netting.
Netting adalah penentuan dari persyaratan bersih yang berasal dari perbedaan antara persyaratan kotor dengan persediaan yang ada. Yang kedua, loading adalah salah satu tahapan yang dimana jumlah pesanan untuk setiap komponen ditentukan berdasarkan dengan persyaratan bersih yang telah dihasilkan oleh proses netting. Yang ketiga, offsetting adalah fase di mana waktu pesanan yang ditentukan dengan cara mempertimbangkan waktu tunggu dengan pesanan dari pemasok. Yang keempat, exploding, di mana tahapan ini berfungsi untuk menentukan jumlah produk yang dibutuhkan dengan menentukan bill of material dan kebutuhan kotor dari masing-masing komponen. Perhitungan melakukan proses perhitungan MRP yaitu membutuhkan suatu tabel yang dengan bantuan model tabel perhitungan MRP berikut. Yang pertama, heading. Bagian ini terdiri dari part number, part name, load size, level, dan leading time. Lalu yang kedua ada time period, merupakan periode perencanaan, bisa dalam kurun waktu harian, mingguan, dan lain-lain. Yang ketiga, gross recruitment. Untuk finish produk sama dengan jadwal induk produksi. Untuk item level di bawah sama dengan part dari leases induknya. Yang keempat, schedule receipt. Material yang sudah dipesan akan diterima pada periode tertentu. Yang kelima, bagian inventory. Jumlah persediaan di awal periode di mana BI sama dengan BI inventory pada waktu, GR sama dengan gross recruitment pada waktu, SR sama dengan schedule recruitment dalam waktu. Jika bagian inventory memberikan hasil negatif, maka BI sama dengan 0. Net recruitment. Nah, jumlah aktual yang diinginkan untuk diterima atau produksi dalam periode bersangkutan. Planned order receipt. Jumlah item yang diterima atau produksi oleh periode waktu terakhir. PORT sama dengan RT. Untuk NRE lebih besar dari 0, sama dengan 0 untuk NRT. Planned ending inventory merupakan fungsi dari NR dan GR. Yang ke-9 ada planned order realisis. Planned order realisis dipengaruhi oleh lead time. Contoh kasus, PT Fispin bergerak di bidang pembuatan sepatu custom dengan tingkat produksi yang dibilang cukup tinggi dalam waktu rentan pemesanan yang cukup pendek. Maka perencanaan bahan baku mutlak diperlukan guna menjamin lancarnya proses produksi. Permasalahan antara lain sering terjadi penumpukan bahan baku dan tidak ada jadwal pembelian bahan baku. Hal ini tanpa disadari perusahaan akan menimbulkan kerugian baik berupa kerusakan bahan baku bila terlalu lama disimpan dan menimbulkan masalah biaya-biaya yang seharusnya dapat diminimalkan. Semua kegiatan perencanaan kebutuhan bahan baku pada PT Fispim harus ditentukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk ditentukan perencanaan kebutuhan bahan baku dengan menggunakan MRP. Tahap MRP yang digunakan adalah pembuatan bill of material, pembuatan struktur produk, peramalan, metode kuadritas, metode siklis, register linear, MPS, membuat skema produk, membuat struktur produk, perencanaan bahan baku, penjadwalan induk produksi, penghitungan kebutuhan bahan baku, metode atau lot for lot, metode list unit cost, data schedule yang
diambil di perusahaan adalah data perusahaan bahan baku sepatu custom, perencanaan bahan baku yang dibutuhkan, peramalan penjualan bulan berikutnya dengan metode siklis. Hasil penghitungan perencanaan bahan baku PT Fishbeam diperoleh ramalan produksi 20 unit sepatu custom dengan pemesanan rata-rata 3 bulan sekali. Terima kasih.